Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yes, ini adalah segmen komentar nakama. Dalam video ini Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video Mimin yang lalu tentang pembahasan chapter 1049. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas dari komentar yang pertama. Ini dari Pump vs Gaming. Bang, sudah dikonfirmasikah sama narator jika Kaido kalah? Iya, belum sih, belum ada teks narator yang bilang bahwa Kaido kalah. Mungkin di chapter selanjutnya baru ada. Lanjut dari Bang Rul, Kaido tidak benar-benar kalah, dia akan berdiri lagi tapi sudah lemah. Dan yang akan menyelesaikan Kaido adalah Momonosuke. Kalau Momonosuke, Mimin ragu sih, karena dia itu kan saat ini nggak punya kekuatan yang cukup. Lalu setelah mendaratkan Onigashima, Momo juga udah kelihatan capek banget. Lanjut lagi dari Iwan Purnama, saya rasa yang membakar buku Mondor itu Puding Min. Ya mungkin sih, dan adegan Puding mukul Niji dan Yunji itu bisa jadi cuma settingan ya, agar Puding tidak dicurigai. Atau bisa juga yang membakar buku Mondor itu Jaji yang ingin menolong anak-anaknya, ya karena dia sudah sadar. Lanjut lagi dari Haris Budiman, plot twist lainnya, Kaido sengaja membuat pabrik senjata di Wano untuk mempersenjatai Joy Boy dan aliansinya. Wah, GG banget sih kalau plot twistnya kayak gitu ya. Tapi kan secara tidak langsung, setelah Kaido kalah, senjata yang sudah dibuat akan jadi milik klan Kozuki lagi setelah mereka menguasai Wano lagi. Lanjut dari Syarif Hidayat, menurut saya Kaido kalah tapi tidak mati karena Kaido menginginkan mati yang epic, yaitu mati yang melawan pemerintah dunia. Dengan kata lain, Kaido akan membantu Luffy menghancurkan pemerintah dunia, atau dia akan mati menghancurkan armada pemerintah dunia yang datang ke Wano, karena Kaido sudah tahu Luffy adalah Joy Boy. Ya bisa juga sih, karena kan Kaido itu juga membenci Tenryubito. Tapi jika hanya armada yang datang ke Wano itu, kayaknya tetap nggak cukup untuk menghabisi Kaido, karena belum kelihatan di armada itu sosok orang kuatnya siapa. Selanjutnya dari Yanua Randy, pemerintah takut terjadi perang besar dunia yang dikatakan Shirohige. Ya pastinya bang, tapi kan jika One Piece ditemukan, pertempuran besar yang melibatkan seluruh elemen dunia itu pasti akan terjadi. Dan lawan seluruh dunia saat itu bisa jadi adalah pemerintah dunia dan para Tenryubito. Makanya mereka jadi takut jika pertempuran besar itu terjadi. Lanjut lagi dari Raden Pamuji Dwijo, habis ini nilai bounty-nya Luffy jadi 4 miliar berry. Wah, ngeri banget ya kalau langsung sampai ke 4 miliar. Tapi Mimin rasa hal itu mungkin aja terjadi, karena kan selain berhasil mengalahkan Yonko, Luffy juga mendapatkan Awakening Nika yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia. Dan bisa jadi buronan 4 miliar berry itu cocok untuk Luffy yang sudah berubah menjadi Nika. Lanjut dari Davik DM, setelah ini mungkin bajak laut versus angkatan laut. Ya bisa sih, biar tambah rame ya jika ada Marine atau pemerintah dunia yang ikut terlibat. Selanjutnya dari Wahid S, flashback Kaido sudah. Jika Luffy setelah pertempuran ini tidur, fix Kaido kalah dan tidak ada musuh kuat lagi. Yang tersisa tinggallah musuh-musuh yang bisa dihandle oleh nakama-nakama Luffy. Sisa-sisa Akazaya dan Yamato yang selama ini jadi cheerleadersnya Momonosuke. Kalaupun angkatan laut bisalah dihandle Zunisa. Ya, jika pasukan yang datang cuma kapal-kapal pemerintah dunia itu saja, Mimin rasa tidak akan banyak berpengaruh. Kecuali jika ada level admiral yang datang, pasti bakal ada pertempuran besar lagi di Wano Kuni. Lanjut dari Fadli Aziz, menurut saya panggungnya Zoro baru ada lagi setelah Kaido kalah. Soalnya tidurnya udah kelamaan, dan kayaknya Kaido kalah juga bukan akhir arc Wano. Ya, kalau mengenai Zoro, Mimin pribadi berpendapat jika Zoro udah selesai pertarungannya di Wano, karena kan flashbacknya juga udah muncul. Dan Zoro juga sudah mengalahkan orang terkuat kedua di bajak laut hewan buas. Tapi masih ada satu PR nih buat Zoro, yaitu orang tuanya yang belum terungkap. Ya mudah-mudahan di akhir arc Wano nanti orang tua Zoro akan diungkapkan. Selanjutnya dari Kertas Putih, based on review, jika hanya Joy Boy mampu kalahkan Kaido seperti kata-kata Kaido pada King, ternyata Kaido merupakan Yonko yang terkuat. Ya, kalau masalah kekuatan udah dikatakan sama narator kan bahwa Kaido itu adalah makhluk terkuat. Dan jika B1 Kaido yang menang,
Tapi akhirnya Kaido sendiri yang memberikan pengecualian bahwa Joy Boy lah yang nantinya akan bisa mengalahkan dirinya, bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Lanjut dari Fitriana ML, yang pasti Kaido akan menjadi aliansi dan ikut di perang melawan pemerintah dunia. Ya, bisa jadi aliansi atau juga tidak, tapi minimal akan bertarung bersama dengan tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan Tenryubito. Lanjut dari Rega Kurniawan, apa mungkin di awal pembelotan Kaido terhadap Orochi, Kaido sudah tahu akan kehadiran Joy Boy 20 tahun yang akan datang? Dan perang puncak, apa Katakuri dan King bisa ikut aliansi Mugiwara Min? Wah, bisa jadi tuh bang, Kaido sudah menunggu waktu 20 tahun untuk menjalankan proyek Onigashima. Lalu untuk pertempuran terakhir masih berpeluang besar bagi siapapun untuk mengikutinya, karena kan itu adalah pertempuran yang melibatkan seluruh dunia ini. Selanjutnya dari Hakim Adesta, ngeri sih masa lalu para Yonko. Big Mom udah OP sejak kecil, Shirohige dari kecil udah menjadi tulang punggung negaranya, Kaido sudah menjadi orang terkuat di negaranya, Kurohige yang konon katanya tidak pernah tidur, next Shanks, GG sih gak sabar war terbesarnya. Ya, bisa dikatakan para Yonko itu memang berbakat sejak kecil dan mereka berkembang dengan baik setelah menempuh perjalanan panjang yang juga berat. Jadi penasaran juga ya bagaimana proses latihannya Shanks sehingga bisa menjadi seorang Yonko. Lanjut lagi dari Evans Aurel, impian Luffy kecil ternyata sesimpel itu, bukan pengen ngancurin Redline, bukan nyatuin seluruh ras yang ada, ternyata cuma pengen agar setiap orang bisa makan dengan sepuasnya. Ya, cluenya dari Luffy itu sendiri yang hobi makan dengan sepuasnya. Ya, itu adalah impian yang simpel banget sih, tapi ya memang sangat pas untuk setidaknya membuat semua orang bahagia dengan perut yang kenyang. Lanjut lagi dari Bartolomeo, lebih jelasnya masa lalu Kaido itu sangat mirip dengan masa lalu Big Mom. Di masa lalunya mereka sama nasibnya, dijual pada pemerintah dunia namun berhasil kabur. 1. Big Mom dijual oleh Mother Caramel, 2. Kaido dijual oleh Raja Vodka. Tujuan penjualan pun sama, agar mereka bisa dijadikan prajurit angkatan laut atau tameng Tenryubito, si Purple. Ya, dan mungkinlah hal itu yang membuat Big Mom dan Kaido bisa cukup dekat. Ya, walaupun berkata akan saling menghabisi, ternyata Kaido itu bisa sedih ketika tahu Big Mom sudah dikalahkan. Lanjut lagi dari Kalapiap Baun, sepertinya Bang Oda sengaja sisain 1 CP0 agar seluruh dunia bisa tahu kekalahan Kaido dan Big Mom, dan bounty Luffy dan aliansinya bisa naik. Secara Wano merupakan negeri tertutup. Ya, masuk akal sih bang, CP0 terakhir itu bisa jadi saksi hidup untuk menceritakan kejadian di Wano yang luar biasa, terutama tentang kebangkitan Nika kepada para Gorosei. Lanjut lagi dari Mukhlas Saputra, bounty kru topi jerami akan naik pesat, terutama Luffy yang bisa mengalahkan Kaido by one. Kekalahannya Kaido akan membuat pemerintah dunia ketar-ketir dan waspada dengan bajak laut topi jerami. Ya, pastinya bang, dan menurut Mimin setelah ini bajak laut topi jerami akan jadi bajak laut yang paling berbahaya bagi pemerintah dunia, bahkan melebihi para Yonko. Oke, lanjut lagi, ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini dari Malik Abdurrahman. Min, ketika pengguna DF dikasih borgol atau terkena senjata batu laut, apakah kekuatan DF-nya jadi hilang? Atau cuma stamina-nya jadi hilang? Kalau menurut Mimin sih kekuatan DF-nya gak bisa digunakan atau bisa dikatakan hilang sementara. Lalu tubuhnya juga jadi lemas dan kekuatan lain selain kekuatan DF juga akan berkurang. Misalnya kemampuan fisik dan bahkan mungkin hakinya. Oke, itu aja segmen komentar nakama untuk kali ini. Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada para nakama sekalian yang setia nonton dan berkomentar di channel Atowa Hayato. Oke lah Mimin Atowa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo.